Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Dino. Masih dalam pembahasan seleksi P3K di tahun 2022. Di video kali ini kita akan membahas file mekanisme dan sistem seleksi P3K tahun 2022 dari Depository Sinka BKN. Ada beberapa hal yang dibahas di file tersebut, tapi yang pertama kita bahas proses seleksi P3K guru tahun 2022. Untuk proses seleksi P3K guru tahun 2022, semua pendaftar akan masuk atau login dan daftar akun. Lanjut untuk prioritas yang pertama, guru-guru yang lulus passing grade dengan beberapa langkah penyesuaian formasi oleh Kemendikbudristek. Pengumuman untuk peserta prioritas pertama. Setelah prioritas pertama selesai, lanjut ke prioritas kedua dengan beberapa langkah verifikasi prioritas kedua, pengumuman peserta prioritas kedua, masa sanggah, lanjut observasi, dan dilanjut sanggah. Selanjutnya adalah pengumuman untuk peserta prioritas kedua. Dilanjut ke peserta prioritas ketiga dengan langkah-langkah yang sama dengan prioritas kedua. Verifikasi prioritas ketiga, pengumuman prioritas ketiga, sanggah observasi, sanggah prioritas ketiga. Setelah prioritas ketiga selesai, masuk ke pendaftar umum dengan verifikasi pendaftar umum, pengumuman pendaftar umum, masuk ke sanggah untuk peserta pendaftar umum, seleksi UNBK, hasil kelulusan pendaftar umum, masa sanggah nilai. Selanjutnya pengumuman final untuk kelulusan pendaftar umum. Hasil kelulusan keseluruhan P3K tahun 2022 dan lanjut final hasil kelulusan P3K guru tahun 2022. Ya, ini adalah proses seleksi P3K guru tahun 2022. Next, sekarang pengolahan nilai P3K guru. Untuk yang prioritas pertama, guru yang lulus passing grade tidak melalui seleksi administrasi. Yang kedua, nilai seleksi tahun 2021 yang dipakai adalah A. Jika jabatan pada tahap 1 dan tahap 2 pada tahun 2021 sama, maka nilai yang paling tinggi yang lulus passing grade. Yang B, jika jabatan pada tahap 1 dan tahap 2 pada tahun 2021 berbeda, maka diambil nilai seleksi tahap kedua. Selanjutnya untuk prioritas kedua dan prioritas ketiga, 1. Dilakukan seleksi administrasi oleh verifikator instansi daerah. Yang kedua, penilaian pada prioritas kedua dan ketiga dilakukan oleh kesesuaian atau observasi. Sedangkan untuk pelamar umum, 1. Dilakukan seleksi administrasi oleh verifikator instansi daerah. Yang kedua, dapat memilih kebutuhan P3K jabatan fungsional guru di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi oleh pelamar prioritas. Yang ketiga, untuk dinyatakan lulus harus memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Ya, ini ada perbedaan dari tahap 1 dan tahap 2 di seleksi tahun 2021. Untuk pelamar umum bisa memilih formasi di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya untuk penambahan nilai atau afirmasi linear cerdik 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis, disabilitas 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Penambahan nilai diperhitungkan sebagai nilai awal pada masing-masing seleksi kompetensi dan termasuk sebagai komponen penentu terpenuhi atau tidaknya nilai ambang batas kompetensi teknis pelamar. Ya, ini adalah pengolahan nilai P3K guru di tahun 2022. Selanjutnya, pengusulan penetapan nomor induk CSN bagi peserta lulus seleksi, melakukan pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan kelengkapan penetapan nomor induk CSN melalui akun SSCSN masing-masing. Instansi mengusulkan dan penginputan dokumen rencana penetapan lokasi formasi bagi peserta yang sudah selesai mengisikan daftar riwayat hidup melalui doku digital. BKN mengolah usulan melalui aplikasi SAPK dan
menetapkan pertimbangan teknisnya, serta menggunakan aplikasi tanda tangan digital. Ya, ini adalah sekilas mekanisme dan teknis seleksi P3K tahun 2022. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.